Pinter nanti saya. Baik. Nah, jadi sudah kelihatan dari sisi tujuannya. Di sini kita lebih ke menganalisis pola dan tren saja. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah fokus ya. Fokusnya pada analisis statistik, kemudian visualisasi data saja, gitu ya. Kemudian digunakan untuk memahami struktur dan dinamika penelitian secara makro. Jadi kalau layer itu mungkin layernya masih masih di permukaan gitu, masih di permukaan. Kita ingin lihat publikasinya, kemudian citasinya di mana yang tertinggi, kemudian kolaborasi antar perguruan tinggi atau institusi, kemudian antar antar institusi mana saja gitu, trennya seperti apa. Nah, gitu ya. Kemudian di berikutnya ini adalah metodologinya yang tadi seperti Pak Agus sampaikan, ada protokol gitu ya. Di antara yang cukup populer itu adalah Prisma. Jadi di sana ada tahapan dari mulai eh, istilahnya mengambil jurnal, kemudian men-screening, ada duplikasi jurnal, kemudian membuat inklusi dan eksklusi, mana yang mau kita ambil, mana yang mau kita buang. Ada protokol itu. Nah, kemudian proses seleksinya di sini inklusi eksklusinya jelas gitu. Misalkan contoh inklusi eksklusi ini, saya hanya akan mengambil paper saja, konferensi saya buang, itu inklusi. Saya hanya akan mengambil paper yang riset saja, bukan SLR. SLR yang lain kita buang. Itu inklusi. Jelas ya. Kemudian di bibliometrik itu hmm, lebih penekanannya ke hanya analisis co-authorship gitu. Misalkan ini saya sebagai autor misalnya eh, bekerja sama atau kolaborasi dengan siapa? Katakanlah co-authorship dengan Pak Iwan. Berarti nanti ada co-authorship antara Poltek Indorama dengan Unsika misalkan begitu. Atau dengan Bu Siti atau dengan Prof Agus misalkan, dengan Unan. Ada co-authorship ya. Itu kita nanti akan ketemu juga keyword yang kita gunakan, co-authorship sama institusi mana yang eh, menguatkan pola, kelihatan pola kerjasamanya misalkan. Ternyata selama ini misalkan Poltek Indorama sangat kuat kerjasamanya dengan Andalas misalkan. Dia kelihatan dari analisis ini. Kemudian SLR ini cocok untuk penelitian yang mendalam tadi. Jadi penelitiannya memang sangat dalam karena banyak jurnal yang kita ambil, kemudian disintesis satu-satu. Itu dilihat key finding-nya apa, metodologinya apa, tools-nya apa. Itu di satu-satu kita baca, memang diulang-ulang. Saya itu sampai setahun dengan Pak Agus. Dari awal ketemu Bu sampai baru kemarin baru publish ya. Sampai setahun itu saya SLR ini. Diskusinya panjang gitu ya. Kemudian analisis bibliometrik sendiri adalah cocok untuk mengambil perkembangan satu penelitian secara luas. Jadi kita bisa eh, dua-duanya sama gitu, dua-duanya sama, tapi kedalaman yang berbeda. Tadi kan sudah disebutkan tujuan, metodologi. Nah, kemudian ini adalah ringkasannya kurang lebih seperti ini. SLR itu sintesis temuan penelitian, bibliometrik itu analisis pola dan tren. Itu. Kemudian metodologinya bisa kuantitatif atau kualitatif, dan ada protokol yang ketat tadi. Di protokolnya ini kuncinya. Nah, di bibliometrik nggak harus pakai protokol. Itu. Kita cukup analisis data bibliografi aja, bibliografis aja. Yang tadi itu tren, authorship, keyword, kemudian institusi. Nah, di sini ada narasi yang mendalam. Nah, saya beberapa kali dikoreksi tuh sama Pak Agus, ya, karena memang ini perlu narasi yang mendalam. Kita harus istilahnya apa ya? Jelas gitu apa yang mau kita sampaikan dengan SLR ini. Kalau di analisis bibliometrik enggak, cukup kita tampilkan statistik, grafik dan peta visual, kita narasikan aja bahwa ini loh trennya gitu. Jadi hanya bercerita gitu. Dan konteksnya ini bisa sains atau sosial, dan analisis bibliometrik bisa sains, teknologi dan informasi. Saya kira itu dari sisi perbedaan. Dan satu lagi saya punya slide tentang itu itu lagi tentang uh, panduan. Ini panduan singkat lah gitu. Nanti saya share lah kalau perlu Pak Iwan. Saya share panduan singkat analisis bibliometrik menggunakan database dimension dan RStudio.
Nah, ini mungkin pernah mendengar, nanti bisa saya guide cara menginstalasinya. Kita gunakan RStudio dan PostViewer. Ini tentu bukan tanpa argumen kenapa digunakan ini. Setelah saya cari-cari, memang masih sedikit yang menggunakan mengkombinasikan dua tools ini. Banyak pakai PostViewer, pakai RStudio itu masih sedikit. Dan ternyata saya salah gali itu, saya itu sebenarnya baru kemarin, ya, baru menggali secara dalam tentang RStudio ini, fitur-fiturnya maksudnya gitu ya. Kemarin baru saya sampaikan ke Pak Agus, wah ternyata Pak menarik kalau saya kombinasikan antara RStudio dan PostViewer. Baik, kita lihat apa itu analisis bibliometrik, bahwa eh, secara definisi itu analisis kuantitatif untuk memetakan perkembangan penelitian seperti yang sudah disampaikan tadi. Tujuannya itu yang sangat simpel ya, sudah sampaikan tadi, mengidentifikasi tren, kemudian melihat kolaborasi dan dampak penelitian yang sudah ada. Trennya kemana sih? Kalau Pak Iwan tertarik tadi kan pakai kecerdasan buatan ya untuk mengidentifikasi bearing fault. Nah, trennya itu seperti apa gitu? Apa AI ini sudah menjadi tren sekarang atau memang belum? Kan kelihatan nanti. Itu. Itu Pak Iwan. Boleh berdiskusi ya Pak nanti Pak. Terus kolaborasi. Nanti institusi mana yang berkolaborasi? Itu. Kemudian dampaknya apa? Dampak penelitian tadi. Nah, kenapa penting? Ini membantu kita sebagai researcher untuk memahami landscape ya, area penelitian. Itu. Kemudian mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini kalau kita mau studi S3 itu kan yang ditanya itu nanti di awal itu adalah landasan kenapa Bapak meneliti hal ini kan itu. Selalu itu sebelum ke metode gitu. Kita riset background-nya harus kuat, harus kuat. Kenapa gitu? Bapak mengambil topik ini. Nah, kita mengambil keputusan itu sangat kuat nanti dari literatur yang sudah kita sampaikan melalui analisis bibliometrik ataupun SLR gitu. Jadi istilahnya tahap pertama Pak Iwan bisa nembak dulu bibliometrik, kemudian dipertajam nanti di SLR. Udah bagus gitu. Kitanya jadi ketika ditanya itu punya argumen. Jangan-jangan penelitian kita itu sudah orang kerjakan atau kita mengklaim diri sendiri bahwa ini novelty saya tanpa melihat kiri dan kanan gitu. Istilahnya kacamata kuda gitu. Tapi ketika kita melihat publikasi orang lain, oh, ternyata kita confident dengan apa yang akan kita lakukan. Kemudian tools yang dipakai itu banyak, itu database-nya bisa pakai Google Scholar dan Scopus ya. Karena kenapa saya pakai Dimension? Pertama, ini gratis dan Google Scholar bisa, cuman agak sulit berinteraksi dengan nanti dengan RStudio-nya. Sehingga saya pakai Dimension. Di sini ada sumber datanya multidisiplin, kemudian metadatanya lengkap, cukup lengkap ya. Nanti Bapak bisa coba Dimension ini dari sisi judul, penulis, tahun, dan citasi. Kemudian ada yang kita pakai itu adalah Bibliosani menggunakan RStudio. Nah, nanti saya demokan. Kemudian ada package namanya. Di R ini kita install dulu RStudio, kemudian install package-nya. Ini kita pakai nanti untuk visualisasi data. Dan berikutnya ada PostViewer. Ini udah umum di karangan peneliti, karangan dosen ya tentunya. Kita melihat visualisasi data dengan PostViewer ini misalkan untuk melihat co-authorship, co-citation, dan co-occurrence di keyword apa yang dipakai para peneliti berkaitan dengan topik kita. Kemudian Mungkin caranya Pak kita Denis, masuk. sebentar. Baik Pak. Ya sebelumnya Pak, yang riset, yang database ini, mungkin, halo? Baik. Yang Baik Pak, database ini silakan. maksudnya sebenarnya Pak, ini database ini di dalam artikel itu kan banyak ya. Kalau kita lihat sebuah jurnal sesuatu, database-nya itu yang paling berkualitas itu adalah Web of Science dan Scopus ya, biasanya. Semuanya tahu tuh Scopus. Jadi itu yang paling bereputasi ya. Nah, tetapi artikelnya nggak banyak sebenarnya dibandingkan Dimension ini. Dimension kalau Bapak punya jurnal pasti di bawahnya itu ada tulisan Dimension tuh ada. Pasti ada Dimension, Sinta, Garuda gitu kan ada tuh simbol-simbol Ya, kayak gitu ya. Pasti ada Dimension atau yang lain tuh apa ya? DOAJ gitu ya. Nah, itu semua database semuanya. ya DOAJ. Pak Denny ini ngambil yang Dimension. Banyak juga yang bibliometric analisisnya yang paling banyak mengambilnya Scopus Pak Denny ya setahu saya ya dengan database Baik, Scopus ya. betul Pak. Tapi kan kita sedikit beda aja sebenarnya ini. Sedikit beda Ya, aja enggak apa-apa. di Mengapa kita method beda? kan itu. Karena Dimension ini kalau saya lihat itu jumlah artikelnya 100 kali lebih banyak dari Scopus.
Tapi maaf saja, mungkin artikelnya itu dalam arti kualitasnya ya sedang, ya itulah. Ya, Nah, yang divisikan ya, berkualitas, bereputasi itu memang Scopus dan Web of Science ya Pak Denny ya. Nah, tapi kan nggak apa-apa. baik, betul. Kita kan membuat artikel nggak apa-apa lah. Itu. Ya, Sedangkan yang satu lagi alatnya ini banyak juga ya Pak Denny. Yang paling banyak itu setahu ya, saya pakai Force Viewer. Nah, itu first viewer ya. paling banyak. Tapi kita ubah-ubah sedikit lah ini. Kita pakai R Studio, kata Pak Denny ya boleh. Ya, Oh, enggak enak ya, pula. Pak Denny, gabungkan aja Pak. gabungkan. Pakai gambarnya banyak. Ya, Boleh. Ya, itu aja ya. Itu aja dari baik saya. Pak. Baik, betul yang disampaikan Prof. Agus tadi, Pak Iwan dan Bu Siti, betul. Tetapi ada satu paper yang menarik ya, nanti saya sampaikan, bahwa artikel yang terindeks di Scopus juga terindeks di Dimension gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Artinya kalau kalau Scopus tadi lebih spesifik secara kualitas memang betul gitu terseleksi. Tapi di Dimension kan lebih banyak lagi yang bisa diambil. Tapi kita punya kepercayaan diri juga bahwa ada banyak gitu. Saya malah sebutkan sampai presentasinya dari ada hasil penelitian bahwa banyak artikel yang terindeks di Scopus terindeks juga di Dimension. Seperti hanya artikel yang terindeks di Scopus terindeks juga di Google Scholar kan gitu. Nah, oke, kemudian kurang lebih seperti ini kita akan menganalisis tren penelitian, kemudian analisis kolaborasinya, dan analisis keyword atau co-occurrence ya. Nah, kemudian baru kita import ke post viewer dan apa ke ke R studionya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi ketika kita panggil R studio ini seperti ini, Pak. Sudah tampak ya? Tampak ya, Pak? Pak Iwan sudah tampak ya? Pak Agus sudah tampak ya? Ya, sudah, sudah. Baik. Nah, ini adalah kita harus pertama install ya. Nanti saya kirim aja softwarenya. Install RStudio namanya seperti ini, user interface-nya ya. Nah, kemudian setelah berhasil install, ada satu instruksi pertama supaya kita bisa menggunakan analisis bibliometrik ini. Yang pertama kita ketikkan install.package ya, install.package, kemudian kurung buka bibliometrik dalam kutip quotes ya. Setelah ini dia akan menginstal package dari RStudio ini. Kemudian baru kita panggil library bibliometriknya. Nah, setelah dipanggil baru kita gunakan namanya function. Namanya functionnya biblioshiny. Jadi ada function biblioshiny di R ini yang kita pakai. Sehingga saya judulnya menjadi begini. Saya tampilkan aja sekalian manuskripnya ya Pak Agus. Boleh, boleh. Cepet ini aja. Baik. Ya. Nah, jadi begini saya judulnya. Nah, ini juga masih belum belum jadi final, masih diskusi. Makanya hari ini akan diskusi hal ini. Jadi saya gunakan bibliometric analysis of IoT application in textile production using biblioshiny dalam kurung R package and post viewer. Itu saya terapkan ke sini. Kemudian apa yang disampaikan tadi, ya saya juga di literatur review disampaikan kenapa pakai dimension. Tadi kan disinggung oleh Pak Agus bahwa database dimension ini memang sangat luas betul. Tetapi di sini ada paper yang menjadi referensi, ya. Dia mengatakan bahwa eh, hampir 82,22% itu jurnal diindeks juga oleh jurnal website Web of Science ini diindeks juga oleh Dimension. Dan juga 48,17 itu ya punya Scopus itu diindeks juga oleh Dimension. Nah, itu. Nah, kemudian kembali lagi ke RStudio, ketika kita panggil function bibliosa ini, maka kita akan dihadapkan pada menu ini. Nah, ini. Jadi kita akan masuk ke localhost servernya di bibliosa ini. Gitu. Kemudian eh, dari ketika muncul muncul nanti user interface seperti ini, kita nanti tinggal import aja. Jadi import ya. Oh, ada yang terlewat ya, dimensionnya belum. Maaf. Kita ngambil data dulu dari dimensionnya, ada yang terlewat. Nanti kita ngambil data dulu dari dimensionnya. Ya. Nah, ini websitenya Dimension AI. Nah, kita harus
Kalau belum punya akun harus login atau register dulu baru login gitu ya. Nah, itu ya. Nah, dari dimension ini kita akan mengambil data paper yang akan kita nanti import apa ke ke RStudio. Dari sini kita ambil sesuai dengan yang kita cari topiknya. Misalkan Pak Iwan tadi kan bearing bearing analysis ya, AI gitu ya Pak Iwan, betul ya. Kalau Bu Siti misalkan apa disilahkan aja nanti disesuaikan. Nanti boleh dicoba dulu berarti ke app.dimension.ai ya website. Kita akan masuk di sini mencari keyword Pak. Maaf mencari jurnal dengan keyword kita, dengan keyword yang sesuai. Misalkan saya kan ingin mencari bagaimana IoT or kalau IoT kan bisa juga orang menyebutnya Internet of Things kan gitu. IoT or Internet of Things itu. And saya pengen lihat nih hubungannya IoT dengan tekstil production atau tekstil industri. Boleh kita gunakan tekstil industri boleh seperti ini. Tergantung nanti boleh disesuaikan saja. Kita enter saja nanti akan banyak yang akan kita peroleh ya seperti ini. Di sini ada 39 application ya. Atau kalau kita gunakan kata kunci lain silakan aja dicoba-coba. Sampai tahap ini baru kita simpan di format dua format ya. Nah, kita maaf kita ekspor simpan. Jadi ekspornya kita gunakan satu Excel, yang kedua CSV ya. Nanti Excel untuk ke RStudio, CSV untuk ke Post Viewer. Jadi simpan dua, baru ekspor. Nanti kita akan dikirim email notifikasi dan hasilnya kita akan masuk ke seperti ini Pak. Gitu. Nah, kemudian setelah ini kita cukup import saja. Import, kemudian pilih raw file, kemudian database-nya dimension, kemudian full name, pilih, dan file yang kita import tadi, yang kita udah dapat tadi dari dimension, kita start aja. Maka akan muncul seperti ini Pak, overview, main information. Nah, gitu ya. Ada 165 source publisher, kemudian di sini ada 500 dokumen, ada 2.294 authors, dan seterusnya. Kemudian di sini juga muncul secara otomatis si R ini mengenerate annual scientific production. Nah, kita kelihatan nih Pak, udah kelihatan nih trennya. Publikasi tertinggi misalnya di sini tahun 2023, peaknya di sini. Juga kita bisa download dalam mode Excel. Ini kita bisa mengenerate table. Jadi kita bisa generate tabel langsung mengenerate file Excel dia. Tinggal kita download saja kalau kita mau buat analisis grafik tersendiri gitu. Ini di studio Kemudian nih, di Pak. sini ada juga ada Ini di R Studio tadi. betul di RStudio Pak. Anda tadi saya agak kelewat dari dimensionnya ke R Studio tuh gimana tuh? Oh ya boleh Pak. Saya ulang ya Pak. Ini kan dimension udah kita punya satu keyword ya Pak. Kita simpan ya di dalam Baik, XLS kita ya. simpan ya, kita simpan dalam Nanti Excel file. atau Nanti CSV akan ya. CSV ya ya. ada dua ya, simpan di Excel sama CSV ya. Nah, Excel ini akan masuk ke email kita. Ketika kita meregister, misalkan saya pakai akun akun email, maka filenya akan dikirim ke email kita, Pak. Oke. Nah, tinggal download aja seperti halnya kita menerima email. Nanti baru kita masuk ke RStudio-nya, tinggal import saja, Pak. Oke, ya. Udah ada Ya, itu tadi yang kelewat saya. baik. Impor nanti Baik. ketahuan data-data begitu ya. Ketahuan nah, langsung langsung. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini ada average citation per year. Ketahuan tuh, Pak. Jadi di sini ada peak-nya 2017. Jadi puncak citasi ini tertinggi di tahun 2017. Kemudian
kita juga di sini bisa lihat most relevant authors. Ya, most relevant author tinggal di generate saja Pak otomatis. Jadi sudah bisa bicara banyak menjadi sebuah paper Pak. Itu tidak kita ceritakan saja. Kita ceritakan saja author production over time. Di sini juga banyak. Di sini ada eh, table production per years-nya. Nah, ini chain tertinggi misalnya. Ya, kemudian Nah, ada Umar iya ya. ya gitu. Kemudian ada most relevant affiliation. Kelihatan juga di sini trennya. Affiliation mana yang paling banyak? Ya, mana yang paling banyak istilahnya produktif ya dalam hal publikasi jurnal. Ternyata di sini ada Department of Bioengineering University of California, Los Angeles. Ada 21 dan seterusnya. Ya, di sini bisa kita lihat juga affiliation production over time. Ini bisa kalau mau jadi 15 halaman juga kita ceritakan bisa, Pak. Dengan banyak grafiknya. Iya, Tapi iya. karena konten terbatas kan gitu. Iya. Saya mau tanya Gitu kan. satu ya, Pak Denny. Boleh, Pak. Yang paling penting itu kan menetapkan sebuah kata kunci pencarian di apa tadi di dimension tadi ya, betul ya. Betul, Pak. Iya, Nah itu kata kunci itu kan bisa pakai or aturannya, logiknya atau pakai and begitu ya. and betul. Nah itu kata kuncinya itu apakah precisely, precisely itu artinya maksudnya betul-betul kata itu yang diambil di judul. Ya, Apakah di judulnya diambil atau di keywordnya itu pertanyaan saya juga. ya. Atau Betul. itu pertanyaan nomor satu. Ya, Yang kedua betul. pertanyaan nomor dua, apakah kata-kata itu betul yang dicari? Misalnya textile production. Memang Hmm. kata-kata textile production. Jadi tidak tekstil titik-titik production. Nah, itu tidak Ya, diambil gitu. Mungkin mungkin betul. belum tahu ya pada ini atau Ya, gimana? betul, Pak. Kalau pada ini apa Eh, tuh? ya, menarik pertanyaannya, betul. Itu yang salah satu kemarin jadi ganjalan saya. Jadi waktu saya mengerjakan SLR, saya gunakan protokol ya namanya Prisma pakai Confident itu kita bisa namanya fase satu itu title and abstract screening. Ya, pakai publish or perish itu kan dia menjaring seluruh paper, kemudian ada namanya title and abstract screening. Kita banyak buang ratusan jurnal. Nah, persis yang Pak Agus barusan pertanyakan, itu yang saya lakukan karena di sini tidak memakai protokol semacam Prisma itu, saya lakukan di fitur R ini, Pak. Di sini kita bisa ya hanya terbatas. Artinya terbatasnya gini, Pak. Kalau di sini kita hanya buat seleksi aja. Di sini dokumen type-nya saja. Ya, tapi kita tidak secara spesifik seperti hanya kita manual di Prisma ya di SLR itu kita lihat satu persatu. Entah apa yang terjadi dengan algoritmanya Dimension, yang jelas dia menjaring jurnal aja secara keseluruhan. Gitu. Tapi kita hanya bisa memfilter di sini. Itu eh, kita lihat publication year-nya. Kalau kita mau lebih tajam, misalkan di rentang 5 tahun, kalau ini kan 10 tahun terakhir, 2015 sampai 2025. Jadi di R ini, Pak, simpelnya ada fitur untuk memfilter. Hmm, Ada fitur untuk memfilter jurnal yang mau kita cari. Gitu. tahun di filter kata kunci gimana? Nah, kata kunci di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Gitu. Tapi dia akan generate di sini, Pak. Akan generate di uh, keyword nanti kan. Di sini ada. Mana ya? Oh, keukuran itu adanya di ini, Pak. Author, ada most relevant author, kemudian most relevant affiliation, kemudian keukuran itu ada di sana ya. Nah, sini Pak. Most frequent word di sini ada word cloud ya. Jadi kelihatan banyak kata yang sering dipakai di sini Oh, ya. oh, banyak Mhm. kata yang sering dipakai ya. Ya, banyak kata yang Kan sering dipakai. merupakan keyword dari
kan Ya, biasanya begini ya, kita buat artikel itu kan ada minta 5 keyword ya. ya keyword betul. Ya, 3 atau 5 keyword. Bukan itu Ya, sepertinya ya. Sepertinya ini. Maka itu pertanyaan saya tuh larinya ke sini sebenarnya nanti itu. ya, Oke, nanti ya. Oke. baik. Ini most. Sebenarnya di sini dia fiturnya juga ada trend topik ya. Coba Jadi trend kita topik. coba Banyak lihat. orang. Nah, karena kan bicaranya tren tadi ya. Trennya Ya, kemana? Nah, ini yang penting sebenarnya. Pak Iwan tadi kan kita mencari tren nih, tren penelitian yang saat ini dengan identifikasi bearing itu seperti apa di sini. Di sini ada decision making misalkan. Ya, di 2004 itu Pak Iwan udah decision making nih, gitu. Kalau dengan AI ya, IoT ya. Jadi bagaimana kemampuan mendeteksi secara otomatis misalkan. Kita ketahuan di sini. Di sini ada industri, kemudian ada Internet of Things, kemudian apalagi di sini ada internet ya. Nah, di 2019 ini internet. Di 2022 ini udah IoT Pak trennya gitu. Orang banyak membicarakan IoT. Nah, baru sini udah ada decision making. Ya memang Pak ketajamannya kalau saya bilang memang kan kata saya melakukan dua hal yang dua-duanya udah saya lakukan kan gitu. Ketika saya membuat manuskrip SLR lain gitu ya. Effortnya lain. Bukan berarti ini gitu ya, tidak memakan effort yang besar, tetapi dibolak-balik terus kita baca bisa paper yang anggap kita akan ceritakan gitu. Kalau ini lebih global kan kita lihat trennya seperti apa, orang bicara tentang apa. Baru di sini ada clustering. Nah, bentar ini yang Pak Denny, itu baik Pak. apa tuh ya? Decision making, industri, commerce ini apa tuh? Ke trend topik ya, topik disebut ya. Ya, trend topik Ya. yang orang ceritakan berkaitan dengan keyword ini gitu, dengan keyword kita gitu. Nah, ini mungkin ini yang perlu diperhatikan karena sebenarnya keyword itu dalam sebuah artikel ada keyword. eh, Tadi ada juga kata-kata yang sering disebut sepertinya. Sering disebut ya Keyword betul. ya. Nah, human itu menurut saya paling sering disebut human, tetapi kalau Ya, untuk keyword saya rasa jarang. Jarang ya. jarang betul. Jarang. Jarang dia sebagai keyword. Keyword itu kayak Internet of Things tuh keyword itu barangkali ya. Ya, Menurut saya sih. Ya, jadi mungkin perlu juga kita ini ya. Oke, itu mungkin yang saya ingin belajar juga lah melihat-lihat ini gimana fenomena alat-alat ini dan kita menginterpretasikannya untuk ya. tujuan apa kita. Semuanya itu kan kita punya tujuan ya. Kita ingin melihat tren dan sebenarnya dalam otak kita tuh ada sesuatu juga latar belakang. Kadang-kadang kita ingin membuktikan juga apakah yang kita apa namanya kita hipotesiskan atau kita duga ini menjadi tren benar nggak secara Nah, itu. Nah, kadang-kadang di sini yang mungkin nanti saya coba diskusikan lebih lanjut. Silakan aja Pak Denny. Ya, baik ya, Pak. Nah, kemudian setelah itu kita lengkapi data kita dengan post viewer tadi. Di post viewer itu kan mungkin Pak Iwan pernah pakai juga. Kita bisa meng-create ya, meng-create eh, create map ya. Ada tiga pilihan yang umum ya gitu ya. Di sini itu yang paling banyak orang banyak cari di database-nya kita pilih dimension. Kemudian di sini kita ambil yang tadi sudah dibuat di dimension juga, yaitu data yang sudah kita ekspor tadi, Pak. Data yang sudah kita ekspor tadi, ini ada kita buat untuk apa? eh, untuk tipe datanya itu adalah CSV ya, Pak. Nah, seperti ini. Kita udah buat tadi kan di dimension. Kemudian kita next. Nah, ini yang penting kita juga bisa dibantu untuk memetakan. Nah, ini ke authorship itu berdasarkan apa? Berdasarkan authors, berdasarkan organisasi, dari institusi atau berdasarkan country-nya. Nah, kemudian kita juga bisa memetakan citation-nya berdasarkan dokumen, kemudian berdasarkan siapa publisher-nya, kemudian berdasarkan authors-nya, kemudian berdasarkan organization-nya, berdasarkan country-nya dari sisi co-authorship ataupun citation. Baru sini ada fitur bibliographic coupling, dokumen sama seperti tadi dan co-citation-nya. Ini banyak cara untuk memetakan karena kan kita bercerita contohnya co-authorship ya. Author mana saja yang istilahnya
produktif ya dalam 10 tahun terakhir terkait dengan topik ini gitu. Kita bisa ceritakan. Masih masih kita ingin melihat, tadi kan melihat tren, kemudian kita melihat author siapa sih yang eh, misalkan di misalkan di area kita ini author siapa yang banyak bercerita, banyak yang menuliskan publikasinya dalam konteks publikasi maksudnya gitu Pak. Nah itu bisa kita lihat. Ini. Kita melihat clusteringnya seperti ini. Nah, ada 3 cluster kan di sini. Nah, ada cluster 1, 2, dan 3. Besok berikutnya kita bisa menganalisis dari Postpure ini. Dia membuat satu cluster secara otomatis ya, pada cluster 1, 2, dan 3 berdasarkan dia area penelitiannya. Kurang lebih itu sih Pak yang Ini sudah. berdasarkan keterikatan pengarang nih Pak. Halo. Iya, iya betul Pak. Berarti ada 3 work group pengarang yang membahas Ya, IoT di dunia ini yang betul. yang risetnya itu di bidang tekstil ya. Ya, betul Pak. Ya, cluster. Jadi kalau Pak Denny itu single wolf namanya itu nanti itu. Single wolf Ya, itu ya berdiri sendiri. Kalau bom bunuh diri dia bom bunuh diri sendiri. Tidak membentuk ya grup-grup yang lain itu. betul, betul. Oh Nah, itu iya. Pak, itu kurang lebih singkatnya seperti itu Pak. Kemudian saya ceritakan ke dalam, dinarasikan ke dalam manuskrip ini, dan ini masih belum butuh masukan nanti dari Prof Agus dan Prof Son ya nanti. Karena ini juga masih manuskrip. Karena waktunya kan kita punya seminggu lagi nih batas submitnya sampai tanggal 14 katanya. Itu Iya. mudah-mudahan dari diskusi ini banyak masukan gitu ya. Banyak. Ya Dari saya saya sekian kasih saja dulu Pak. lah waktu untuk Bu Siti atau Pak Iwan atau Pak Con lah kalau gimana. Saya ada. Boleh, maka dipersilakan, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Iwan atau Bu Siti. Kalian mau berdiskusi, boleh. Maka Silakan lah dipersilakan. Pak Con mungkin ada yang perlu di ini kan dilihat dari sisi lain gitu atau gimana gitu. Siti ada enggak yang ini? Sementara belum, Prof. Pak Son? Nah, Pak Son nih, ini ada lagi nih. Siapa? Berapa orang kita nih? Saya Prof ini HP Prof. Oh, Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Pak Iwan Iwan dua ada HP, yang mau satu HP bertanya sama enggak? satu laptop. Internetnya jelek, jelek. Bagus. Yuk. Ya, ini yang studi tentang bibliografi analisis ini yang kita melihat dari segi metodenya atau memang aplikasi ke apanya ini Pak, mesin untuk tekstil ini yang referensi yang kita banyak ambil ke metode ya atau ke memang ke aplikasi ke tekstil ini Pak. Kalau saya lihat itu tren ya. Pertama kita lihat, kalau saya melihat tren, nah eh, kalau di situ diwakili dengan kata-kata kunci yang muncul atau Mm-mm. katanya nah ini yang sebenarnya ingin saya diskusikan dengan Pak Denny, karena saya ada beberapa yang belum terlihat secara jelas. Ya, kalau saya lihat yang kedua adalah melihat peta penelitian baik dari authorship maupun dari negara atau dari apa Pak Denny ya satu lagi lupa saya. Negara, institusi, sama authorship. Ya authorship itu. Ya. Hmm. Eh, itu yang dianalisis ya. Eh, dari suatu apa ya tema yang kita ajukan ya tadi Pak Denny ajukan tema bagaimana IoT di di connectivity dengan di apa Diaplikasikan dengan untuk industri diaplikasikan tekstil pada gitu. tekstil apa produksi tekstil ya atau mungkin garment juga boleh itu Pak produksi Ya, garment
Jadi produksi tekstil ini juga harus dijelaskan tuh Pak Denny, mulai dari mana itu? Apakah yarn, apa benang itu juga masuk? Kan kalau nggak salah tekstil ini dimulai dari benang, kemudian Iya, fabrik, fabrik itu kain ya, kain ya. kain. Ya, kain, Betul. terus dari kain, terus garment ya. Saya nggak tahu gitu, gitu ya logikanya. Ada lagi logika yang lain. Ya, Benang, urutannya kain, kurang lebih begitu. Masuk ya dalam kain kategori tekstil. dan garment ya. Garment itu artinya Kain, jadi kemudian dari benang dulu, kemudian kain dan garment itu industri hilirnya ya. Garment ini kan yang baju saya pakai ini kan. Ini Baju garmentnya kan. betul. Kalau Ya, benangnya itu garmentnya. uh, kainnya, fabriknya itu macam-macam Betul. tuh. Ada American Ya, ada American apa, tok apa, macam-macam merek-merek kain itu. ya. Kemudian ada benangnya, benangnya banyak sekali itu dari benang jenis ini, dari polyester dan dari katun dan segala macam itu. Hmm. Nah, eh, itu pertama saya tidak terlalu melihat ya apakah skopnya itu pertama itu yang itu Pak Con. Untuk sementara Pak Con. Itu Pak Con ada ini. Ya, ya, ya Pak Gus ya. Jadi eh, memang riset kalau saya lihat dari eh, kemarin pernah lihat juga yang apa ya waktu metodologi penelitian ya dengan Pak Denny. Riset terkait yang aplikasi IoT ke apa ini khusus untuk yang ke benang ini kan aplikasi ke benang ini bagian tekstil yang benang ini tidak banyak saya lihat Betul, ya. Pak. Makanya kita ambil yang untuk menambah acuan ya referensinya Ya, kita gunakan yang aplikasi ke yang lainnya yang tekstil yang untuk yang mungkin ke kainnya yang kain. atau Ya, atau yang lainnya tapi tetap dalam tekstil gitu ya, dalam tekstil, Pak. ya. Nah, Sehingga jadi nanti ada keterbaruannya tapi novelty-nya ada Mhm. ini loh yang diaplikasikan ke benang ini ya belum terlalu banyak gitu. Iya, betul. jadi begitu betul tuh Pak Con. Jadi saya Ya, masuk ide bagaimana ada tulisan satu paragraf yang bisa ya. mengatakan kalau Mhm. benang IoT itu segini nih, teman Iya, trennya begini. Kalau iya. IoT dengan tekstil secara luas, baik dari Mhm. skop dari benang sampai ke garment segini Ya, nih gitu. ya. Mungkin mungkin dan kesimpulannya mungkin benangnya masih kecil atau gimana gitu. Ya, Itu kan sebuah informasi juga. Nah, baik. itu bisa Betul. itu salah satu. Betul ya Pak Con ya? Dan itu yang disampaikan di paper sebelumnya, sebelum sebelum hari ini, yang tempo hari SLR itu, sebelum saya seminar itu, Pak Sana ada. Ya, dan belum publish sudah papernya waktu itu. Masih manuskrip gitu. Itu disampaikan banget, memang betul gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika bikin paper SLR itu benar-benar spesifik keywordnya ke yarn gitu, yarn production ya, dan ke defect, yarn defect, yarn production. Jadi memang sangat sedikit di area yarn, tapi banyak di area fabric dan garment. Betul sekali, sehingga ketemu di sana novelty-nya mulai kelihatan. Tapi kalau di bibliometrik ini kan, beberapa referensi yang saya baca, kita hanya ingin melihat tren gitu. Orang di tahun, dalam list 10 tahun terakhir itu tren orang bicara apa tentang tekstil ini gitu. Hubungan dengan IoT itu, orang apa sih yang orang ceritakan gitu terhadap dunia tekstil secara umum. IoT, penerapan IoT di dunia tekstil itu apa sih gitu yang orang ceritakan. Kemudian yang menceritakan itu dari mana saja. Di bibliometrik itu kan hanya seperti itu saja gitu, tidak sampai ke analisis seperti yang mendalam di SLR gitu. Jadi kita menceritakan, menarasikan dalam 10 tahun terakhir, misalkan saya cerita singkatnya, orang menceritakan tentang aplikasi IoT di bidang tekstil itu seperti ini. Dari negara China tertinggi, kemudian eh, institusinya institusinya dari negara China, negaranya dari China, institusinya dari University of apa yang tadi saya sampaikan, kemudian autornya siapa yang banyak cerita. Nah, saya melihat beberapa paper bibliometrik itu masih di seputar itu gitu. Dia ceritakan, nah, tidak ke analisis yang mendalam seperti halnya SLR gitu Pak. Ini mohon dikoreksi kalau keliru. Jadi memang masih seperti itu, bicara trennya, temanya seperti apa gitu. Dalam nanti baru cerita dalam 2025 ini temanya orang yang Pak Agus kemarin sampaikan, ada namanya apa kemarin itu, ada 2 poin di paper. Saya udah catat tuh kemarin itu. Jadi iya ya. Gimana Pak Con? Mungkin boleh saya nih atau Pak
Saya nih ya, saya share screen ya, mungkin Pak Denny. Eh, Ya. eh, apa ya? Ini Nah, ini boleh. pengetahuan saya. Ini di balik apa itu ya? Saya melihat ada klaster-klaster di bidang apalah yang saya sebut eh, eh, IoT atau smart apa namanya atau artificial intelligence ya. Ada beberapa klaster. Ini pendapat saya aja ya. Ini teori saya aja. Teori ini bisa bisa apa ya? Bisa dipatahkan sebenarnya. Pertama, ini Pak Denny. Jadi saya ingin sebenarnya di hati di kepala saya tuh bisa nggak kalau saya ada tiga klaster yang saya sebut. Saya sebut klasternya klaster satu klaster yang ini ya satu kata ya satu klaster itu yang kedua ini dan sustainability yang ketiga supply chain ya sebuah klaster besar di mana kira-kira IoT di industri tekstil itu dipakai yang terbanyak kira-kira. Nah itu saya menduga di klaster satu saya menduga ya masih di klaster satu. Eh, Mungkin sedikit di cluster 2. Cluster 2 ini sustainability. Bagaimana IoT itu dimanfaatkan supaya barangkali resources-nya pemakaiannya sangat optimal, Pak Denny. Misalnya kan banyak bahan-bahan yang dipakai dengan suatu monitoring IoT jadi efisien. Nah, itu atau penghematan ya. Nah, itu sustain ya. Atau bagaimana bahan-bahan yang sudah ada itu dipakai lagi maka ekonomi sirkuler dia. Ada beberapa kata-kata satu klaster lain sehingga eh, tujuannya adalah efisiensi ujung-ujungnya. Satu cara besar. Kalau memang Pak Denny belum sampai ke sini nih, saya mau tahu nih Iya. mampu nggak? Kalau nggak mampu ya ya Iya, iya. ya itu keterbatasan yang ada. Iya, iya. Ini sustainability nih, sustainability ini menarik sekali. Ya, Mhm. bagaimana kita efisien menggunakan sumber daya itu, sustain. Bagaimana sumber daya itu berdampak juga bagi masyarakat yang ada. Jadi itu energinya sedikit dan bahannya kecil, hemat. Jadi kan banyak Mhm. dice-nya itu bagaimana kita tidak boros. Tidak ini banyak tuh. Iya, iya. Bagaimana fungsi IoT dalam memonitor itu? Nah, itu harusnya ada itu menurut saya. Mhm. Gitu itu. Terus tapi yang paling banyak sebenarnya klaster pertama bagaimana IoT itu dipakai sebagai oknum yang apa ya memiliki konektivitas dengan pabriknya sehingga di pabrik itu kita bisa monitor sehingga pabrik itu jadi pintar sehingga dia tujuan-tujuan kita produktivitas dan efisiensi bahkan quality ya Pak ini kan kemarin quality arahnya Iya. defect apa yang defect itu kan quality itu. Mhm. Tapi IoT itu kalau saya lihat referensinya lebih banyak ke efisiensi dan productivity Iya. yang defect yang apa namanya tidak terlalu banyak ya ada di yang quality seperti defect ya. Quality lebih tepat sebenarnya ke AI kalau saya lihat ya. AI itu untuk melihat quality, tapi ini boleh dibantah ini. Ini. Iya. Jadi saya bersumber dari kepala saya sendiri ini sebenarnya. Iya. Nah, akan banyak sebuah kata-kata kunci di sana nih, kalau Mhm. IoT digabungkan dengan klaster satu ini. Iya, iya. Mungkin kata-kata kunci yang sebut smart itu akan banyak. Smart factory atau smart manufacturing atau smart machinery. Iya. Kita membuat machinery pintar, Mhm. ada AI-nya, ada IoT-nya. Tujuan itu supaya Iya. efisien atau supaya kualitas kainnya atau benangnya tidak cacat dan segala macam. Iya. Sebenarnya IoT itu sebenarnya sama dengan industri 4.0 menurut saya. Iya. Karena industri 4.0 ini adalah cyber physical system. Ini kan S3 saya dulu sebenarnya. Cyber bagaimana kita mengconnectivity antara mesin saya dengan cloud sehingga kita bisa Iya. monitor dia. Eh, saya sudah selalu bilang saya pakai jam Xiaomi. Iya. Istri saya bisa mengetahui tracking saya dari rumah. Di mana aja Mhm. Pak Agus ini berjalan. Itu sudah industri 4.0 itu. Iya. Cybernya ada,
Ya. sistem fisiknya saya yang berjalan dengan sensor di jam saya, jam sensor smart sensor itu ya, smart, iya betul Ya. ya, smart watch itu ya. Smartwatch. Tetapi orang lain atau istri saya bisa lihat, oh Pak Agus ini bermain-main di Andala, saya tidak bermain-main di tempat pacarnya, barangkali ya. Eh, 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 itu sebenarnya inti dari industri IoT itu sebenarnya menurut saya, atau industri 4.0. ya. Nah, sekarang ada lagi suatu istilah yang menarik juga, yang saya buat dengan digital twin. Digital twin ini Mhm. bagaimana sebenarnya sama ini. Bagaimana twin itu kembar ya, virtual dengan model pabrik nyatanya, pabrik nyata itu eh, sebenarnya ini ide lama sekali ini. Tapi tapi bagaimana pabrik itu jalan, kemudian kita buat sistemnya ada pabrik virtualnya, tapi Mhm. konektivitasnya dengan IoT. Jadi kita sistem datanya, sensornya kita ambil dan diproses di IoT-nya sehingga bisa melakukan proses feedback atau monitoring secara langsung. Itu Ya. dikenal dengan digital twin. Sebenarnya Mhm. istilah-istilah baru saja ini, sebenarnya ini barang-barang 10 tahun dulu sudah dipikirkan orang ini, atau 20 tahun yang lalu. Tapi biasanya orang pakai istilah baru, dibuat tren baru pula. Cobalah lihat digital twin ini tahun 2024, semua semua publikasinya ini. Sebenarnya intinya sama, dia memanfaatkan IoT untuk bagaimana membuat twin, kembar, pabrik nyata dan pabrik virtualnya itu bisa kembaran, bisa bisa begini. Nah, Ya. sebenarnya tujuan saya ingin melihat di mana letak trennya. Terakhir trennya barangkali kalau klasternya terlalu banyak, ada klaster yang supply chain barangkali. Nah, di sini Mhm. ada beberapa yang belum saya mengerti, seperti blockchain ya, apa teknologi blockchain ya, Blockchain. blockchain atau tracking system ya, seperti Xiaomi saya itu men-tracking, tapi dalam suatu supply chain, dalam Ya. suatu apa ya, kalau tekstil itu supply chain-nya kan apa ya, dari vendor satu ke vendor lain, bagaimana proses bahan baku sampai ke pabrik, pabrik nanti ke apa namanya, ke supply chain yang lain, apa namanya, distributor dan segala macam, itu bagaimana. Mungkin Bu Bu ini yang mau meneliti itu nanti, itu Bu Siti katanya itu. Nah, eh, dipakai juga IoT karena Bu Siti mau meneliti ini nih. Saya dengar, Iya. saya dengar mau meneliti ini IoT juga katanya itu. Nah, Ya, duit kerumunnya lah. di mana itu? Di mana tren yang terbanyak? Saya buat aja 3 klaster itu karena ini tiga pemikiran yang berbeda sebenarnya. Iya. Eh, Iya. tapi mampukah? Itu sebenarnya yang terjadi. Mampukah Iya. Pak Denny? Tapi kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Tapi Iya. ini Iya. sebuah pemikiran ini. Iya. Dengan itu, Iya. gimana caranya? Baik. 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 Ya itu Pak Eh, Denny. Itu yang saya mau diskusikan. Itu yang saya mau Iya. Iya. masukkan. Iya. Iya. Bisa nggak dia melihat dalam Force Viewer atau yang alat studio itu kata-kata kunci Mhm. ini gitu? Iya. Atau bagaimana Pak Denny dari pertamanya itu di dimension itu Mhm. memasukkan, Kata melakukan kuncinya. proses apa ya? eh, Filtering kata-kata kunci Filtering. seperti ini, Ya. banyak or-ornya sehingga ketemu. Mhm. Oh, ternyata IoT dengan smart ini banyak sekali yang neliti ini. Iya. Atau Iya. IoT dengan kata-kata digital twin, wih banyak sekali. Hmm. Kalau saya bisa buktikan di Google Scholar, banyak itu IoT Iya. dan digital twin. Banyak itu kata-katanya. Mhm. Mhm. Tapi sayangnya nggak ketemu di paper ini gitu. Iya. Alangkah baiknya saya dapat informasi, oh ternyata sekarang IoT itu untuk smart banyak pakai supaya efisiensi Mhm. dan produktivitas. Wah, masuk dia di ini Iya. saya. Iya. Dibandingkan dengan supply chain masih sedikit sehingga Bu Siti punya chance untuk ini lagi nih. Nah, gitu. Kira-kira begitu dalam pikiran saya. Memang Iya. nggak mudah ya. Itu Iya, Pak. sebenarnya. Tapi Baik, ya Pak. itu Pak ini. Ya, terima kasih, Pak. Sedikit saya tanggapi ya. Saya sepakat dengan ide ini. Cuman dalam konteks riset gitu ya, yang saya lakukan adalah kan menjaring jurnal dengan kata kunci. Statement pertama itu. Kemudian secara otomatis
software mengenerate hasilnya kan gitu. Nah, coba saya tunjukkan. Ini aja ya. Oh, boleh Pak. Jadi begini Pak, ini saya sepakat sekali dan mungkin bisa saja itu metodologi ketika ngambil keyword yang menjaring jurnalnya yang bisa kita tentukan ulang gitu Pak. Karena kalau saya memakai kata kunci eh, IoT application and textile production gitu ya. Nanti saya akan ulang lagi, saya validasi lagi di Google Scholar. Kalau saya ingin melihat bagaimana aplikasi IoT digunakan di industri tekstil atau di proses produksi tekstil, maka kata kunci pencarian itu saya lakukan juga di publish or perish misalkan. Maka itulah yang nanti yang akan diambil sebagai database yang diolah oleh software kan gitu Pak. Nah, jurnal-jurnal yang dijaring dengan kata kunci itu yang diolah oleh software. Sehingga yang muncul cluster itu bukan berdasarkan keinginan kita kan gitu, tapi software secara mengelompokkan. Nah, saya paham bagus memang yang dari ide dari Pak Agus tadi. Nah, cuman kan mungkin kita akan memberikan berbagai macam keyword di awal gitu, supaya yang ingin kita cari itu sesuai apa yang ingin kita temukan itu berarti kita harus mendefine kembali keyword di awalnya. Apa yang mau kita cari, nah, tetapi si tadi Google Scholar maupun Dimension apalagi yang sudah kita lakukan atau Publish or Perish misalkan. Itu dia akan mengikuti pencarian jurnal itu berdasarkan keyword yang kita tentukan. Kemudian file yang tadi dia dapat ya itu yang akan diolah secara otomatis oleh tools gitu kan. Nah, tools seperti halnya tadi yang betul saya setuju dengan ide Bapak tadi, ya, memang itu yang ingin kita lihat. Tetapi software berbicara lain gitu dengan artinya si software berbicara lain gitu ya. Saya kan di sini menyampaikan, menarasikan apa yang diolah oleh si R dan si post viewer. Contoh begini, di yang hasil generate secara otomatis tadi, si R ini memapping keyword seperti ini trennya gitu. Kemudian dia mengclusteringnya seperti ini. Nah, ada clusternya. Cluster satu adalah waste management, recycling, refuse disposal dan refuse disposal. Nah, Kemudian ini cluster dulu, yang ya, cluster itu kalau waste management, ya, recycling dan refuse disposal itu masuk cluster sustainability itu menurut saya. ya, gitu. Definisi saya. Ya, Boleh kita Pak. ya kira-kira Maksudnya gitu. gini Pak. Nah, nanti minta arahan dari Pak Agus. Dari cluster ini mau kita buat satu istilah, katakanlah misalnya tadi kita ada istilah apa. Nah, untuk cluster ini bisa saja kita sebut define cluster itu, tapi isinya berdasarkan tools itu adalah seperti ini gitu. Dia mengclusterkannya seperti ini. Kemudian kan ini juga tools yang mengerjakan ya. Apakah kita mungkin perlu validasi lagi ya? Memang selayaknya demikian. Nah, cuman untuk level bibliometrik rasa-rasanya maksud saya kita kan hanya menarasikan apa yang diolah oleh software kan gitu. Tapi yang Gitu lucunya loh. ini ya, delivery of Ya, healthcare ya, itu tuh nggak masuk ya, sebenarnya itu. iya betul. Nah, inilah fungsi di Atau awal apa di tadi, Pak. bawahnya itu ya, biosensing teknik ya, mungkin nggak tahu saya. Jadi saya ada ide begini, Pak. Ada ide begini. Jadi mau nggak mau, sebelum masuk ke R atau ke posterior, kita harus melakukan proses screening jurnal, screening paper mau nggak mau. Jadi ada fase men-screening, katakanlah seperti saya melakukan SLR. SLR itu kan tajam, Pak. Saya dari 1.000 dipotong di public apa namanya title and abstract screening yang nggak cocok kita buang. Karena ngejaringnya kan banyak juga, banyak kita buang. Kemudian di fase berikutnya di konten ya kita buang juga. Nah, sehingga masuk seluruhnya hanya ada 25 itu memang tajam Ini banget gitu. 25 itu ini Pak Denny benar-benar kan ada sesuai dengan yang kita inginkan. dua klaster Ya. itu. Ada Ada berapa banyak, Pak. klaster? Banyak sekali ya. Ada banyak, Pak. Ada banyak. Saya tampilkan semua, Pak. Nah, ada yang tidak relevan klasternya, apa namanya kata-katanya menurut Ya, saya ya. betul, betul.
Nah, ini ada masukan COVID juga masuk Pak. Tadi tahun 2000 kan ada kok COVID, istilah COVID Ada age, ada ada apa ya? Agak ini saya agak ini animals gitu ya. Ini agak ini. ya betul. Nah, ini memang artinya apa? Artinya kalau memang ini menjadi bias ya gitu ya. Jadi tidak terkendali gitu ya yang dia capture gitu. Berarti kan tahapannya itu kita harus mendefine ulang di penjaringan jurnal, ada fase screeningnya itu. Cuman sayangnya di sini filteringnya hanya sampai di sini Pak gitu. Nah, kalaupun misalkan kita gunakan tadi kan saya hanya memfilter artikel dan chapter saja. Di sini kata kunci itu saya tidak ada fiturnya ya. Di sini kalaupun mau kita ambil kata kunci berarti terus mendefine di sininya gitu. Nah, lebih spesifik atau bagaimana? Itu mungkin kalau memang kita mau koreksi ulang ya. Coba saya renungkan lagi Pak, masih ada waktu ya. Yang terkait Bapak tadi itu jadi pemikiran saya juga. Bisa nggak kita buat di awal dimensionnya itu kata kuncinya misalnya Ya, IoT or ya. smart Nah, kita coba langsung Pak. manufacturing or smart fabric atau smart machinery or smart apa ya industri 4.0 or digital twin misalnya sebuah kata-kata itu Bisa apa saja hasilnya Pak, gitu seperti ini. bisa hasilnya nggak apa itu hasilnya Boleh Pak. sebagai sebuah apa ya mungkin klaster di bidang apa ya yang Ya, bagaimana supaya pabrik itu lebih efisien dan produktif ya. Dia harus pintar dan harus cepat tanggap responsif terhadap adaptif terhadap eh, apa ya kondisi-kondisi itu agak smart lah gitulah. Eh, ya iya Pak. i- itu itu satu satu pemikiran itu. Yang kedua mungkin dua Baik aja Pak. lah cukup ya, jangan sampai supply chain ya. Bagaimana Hmm. mengefisienkan sumber daya yang ada, bagaimana air atau material yang dipakai atau benang yang dipakai itu bisa eh, tidak boros atau bagaimana bisa dipakai itu mungkin ada kata-kata kunci yang kita pakai. Lebih Misalnya spesifik ada makin sedikit Pak ketemunya. Karena dia ini Pak, ini kan. Saya gunakan IoT or Industry 4.0 or Smart Factory or tadi apa ya? Eh, or Digital Twin and Textile Industry ya Pak ya. Nah, ini kan. Nah, kita coba memang keluarnya seperti ini Pak. Lebih sedikit ya. Ada 186 publikasi di sini ada ya dia akan mengambil kata yang kita ambil digital, ada industri 4.0-nya ya. Kemudian ada data twin. Ya, ini masuk ya. Kemudian eh, ya akan sesuai dengan apa yang kita keyword tadi kita sampaikan gitu Pak. Digital twin in industry 5.0 malah ini. Nah, dari kemudian objek tekstilnya barangkali eh, yarn production atau tekstil production atau garment production saja Pak. Jangan sampai kepada saya lihat banyak sekali jurnal tekstil itu malah ke motif, ke ya motif-motif, terus kain-kain and satin, oh, yarn aja macam-macam Pak. Pak. Yarn production kita coba ya Pak ya. Material banyak Pak larinya gitu ya, tidak di Boleh Pak. productionnya. Kita Gitu. coba yarn production Pak. Ada ada di sini 70.000 ya. Makin Terus ini ya, cloud. Eh, atau kita coba nanti dikombinasikan dengan publish or perish Pak. Kita coba aja kan. Supaya apa yang ingin kita carinya lebih lebih kenal yang tadi Bapak maksud gitu ya. Nah, seperti ini Pak. Jadi dia malah banyak yang di jarinya ya Pak. Ada 70.000 ya. itu terlalu banyak menurut saya ya Betul, untuk sebuah betul. ini. Kalau dapat mungkin jangan pakai or ya, n mungkin pakai. Ya ini sih eh, mungkin metode di sini aja Pak yang harus di define ulang Pak di Ya itu sininya coba gitu. dipikirkan lah ya, karena Boleh Pak. Ya. ya sehingga saya bisa Kalau mengatakan itu, oh ternyata eh, produksi test ini trennya lebih banyak ke sini mm-mm, atau lebih banyak tadi ya. kan membahas
masalah smart fact apa yang pinter-pinter lah ya, yang Ya, supaya ya responsif terhadap. ada fase ini aja Pak ditambahkan di metodenya. Di metodenya ada fase seperti title and abstract screening yang enggak ini kita buang aja. Karena pada hakikatnya sebuah industri itu tujuannya nggak banyak, Pak. Tujuannya apa kalau tidak efisien, kalau tidak efektif, kalau tidak good quality-nya bagus, Ya, eh, atau mungkin supaya dia sustain gitu ya. Tujuannya nggak banyak sebenarnya, empat ya, atau paling banyak empat lah. Ujung-ujungnya ya. Kalau ya. ujung-ujung kalau Pak Iwan bilang ujung-ujungnya satu cuma duit ya, ujung-ujungnya duit nanti. Udah, udah dari semua efektivitas, produktivitas itu Ya, ujung-ujungnya duit nanti. ya. Ini bagus kalau di apa di publish or perish ini malah cuma dapat 33 Pak. Oh gitu. Ya, di sini saya keywordnya Internet of Things Application and Textile Production. Ini ada circular economy, ya Pak. Ya cobalah dari sini Pak. Ada ini dari 2015 sampai 2025. Ada two dimensional material apa nih? Ada energi harvesting and movement tracking, machine learning, IoT, kemudian new generation, digital manufacturing system, Nah, optimizing, itu smart itu, optimasi ya itu. betul. Kemudian Kalau energi edit, sustainability biasanya tuh Pak, supaya lebih ya, energinya, supaya tujuannya lebih sedikit gitu. Lebih ya. Jadi eh, bisa bisa kita coba aja Pak. Kita coba lagi. ini alternatif kedua ya. Maksudnya Ya, yang boleh. pertama tuh Pak Denny bisa bercerita silahkan aja, tapi ada sesuatu yang ya, mungkin Ya, ya, ceritanya bagaimana publikasi ini banyak negaranya ya. begini, siapa yang ngarangnya, tapi kalau substantif dalam pikiran saya mau tahunya dari kemana dia cuan, ya itu smart di mana dia sekarang itu Betul, gitu. betul Pak. Ya, Ya, eh, ya artinya kan harapannya seperti itu gitu ya. Harapannya ini yang mau kita cari kan gitu ya Pak. Cuman iya, saya kembali lagi mungkin ada yang harus di ada yang harus paling dilihat dari sisi metode ya Pak ya. Artinya tahapan tahapan tadi pertama di keyword, yang kedua coba kita compare dengan beberapa database jurnal ya. Toh tidak mengubah banyak artinya saya bisa membuat coba alternatif manuskripnya gitu Pak. Temuannya kan kita tinggal petakan ke Postpure atau di R kan gitu. Tinggal kita ceritakan. Artinya kan begitu ya Pak ya. Jadi artinya masih ada waktu lah gitu. Yang tadi, ya yang cukup itu. dari saya. Maaf itu aja. Baik Silakan Pak. Pak Siap, Iwan siap. sini sebelum ini ya supportnya sudah ini banyak. Baik Pak. Dari Pak Iwan atau Pak Baik, Son mungkin ada Pak Denny, kesimpulan. Prof, Baik. terima kasih. Saya sedikit ingin bertanya ya. Tadi intinya bagaimana pemanfaatan software yang Pak Denny lakukan saat ini ya, sehingga bisa mengenerate atau di sini dalam hal bagaimana menyeleksi untuk jurnal seperti itu ya Pak Denny kurang lebih. Iya, betul Pak Iwan. Ya. Ah, tadi bicara tren, jujur kebetulan sih saya internet saya putus-putus pada ini. Tadi artinya apa yang ada di eh, bibliometrik analisis dengan di SLR itu kita coba mencari Postpure Pak. jurnal yang tren tadi ya. Ya, ya untuk review tadi Oh itu iya. ya. Oh baik. Jadi keuntungan dengan orang pada umumnya dengan menggunakan software Padeni itu apa Pak? Mhm. Ya, boleh Pak. Saya, saya tanggapi ya Pak. Ya, Boleh Pak itu Iwan. Pak Denny. Saya tanggapi ya. Baik, terima kasih. Jadi sederhana Pak. Eh, Software itu kan tools ya Pak ya, alat membantu kita memudahkan. Artinya begini, saya bisa saja mencari jurnal satu-satu Pak di Google Scholar dengan kata kunci. Pak Iwan misalkan ya, mau ambil jurnal satu-satu di Google Scholar dengan kata kunci yang Pak Iwan inginkan. Bisa. Artinya saya buat keyword, lihat satu jurnal, download, satu jurnal, download. Itu bisa. Gitu ya. Tetapi dari sisi waktu kan importnya lumayan banyak ya Pak. Itu satu. Nah, itu namanya
Berarti kita melakukan namanya untuk melakukan literatur review. Nah, kan gitu. Nah, untuk melakukan literatur review itu kita mencari jurnal satu persatu. Oke. Kemudian, nah setelah kita download, mau diapakan jurnal itu? Mau kita baca satu persatu, ya. Mau lihat key finding-nya, mau lihat dari jurnal itu apa yang jurnal kita baca itu apa yang kita cari, Iya, ya. iya, iya. Ujungnya adalah kita kan mau mencari gap, research gap kan. Nah, kemudian muncul SLR. SLR itu kan hanya metode saja, metode ya analisis ya yang sistematis. Artinya kita dengan SLR ini diberikan kemudahan untuk mencari jurnal secara cepat ya dengan tools contoh publish or perish. Jurnal itu kemudian kita eh, dalam hitungan menit ya kita bisa mencari jurnal ratusan bahkan ribuan gitu Pak dengan keyword kita. Nah, kemudian itu kita gunakan protokol untuk menyeleksinya. Yang kita tadi cari kan yang ribuan atau ratusan tadi belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Dengan yang kita cari, kita gunakan protokol namanya Prisma. Itu Pak. Kemudian Iya, iya. baru diseleksi oleh kita mana jurnal-jurnal yang relevan dengan riset kita. Dengan riset yang akan kita lakukan. Ada nggak relevansinya? Jangan-jangan kita sudah confident dengan riset kita, ternyata orang lain sudah melakukan kan gitu Pak. Tujuan itu saja sebenarnya untuk Iya. mendapatkan studi pendahuluan orang yang sudah kerjakan baru kita ketemu riset gap-nya. Setelah kita melihat jurnal-jurnal orang yang sudah ada, oh ternyata kita punya jawaban. Ternyata riset kita belum ada yang mengerjakan. Kalaupun ada secara metode berbeda, secara material berbeda misalkan begitu. Itulah yang kita gunakan sebagai gap. Kan gitu, Pak. Gitu. Jadi misalkan Oh, orang oke. betul. Nah, kemudian apa di bibliometrik? Kita ingin melihat tren aja. Kata Pak Iwan tadi kan di bibliometrik ini kita ingin melihat orang dalam 10 tahun terakhir ini ngomongin apa sih tentang topik ini? Apa yang dia bicarakan trennya misalkan IoT di tekstil ini apa orang ceritakan? Apakah untuk tadi misalkan Iya. kontribusinya untuk efisiensi untuk apa? Kita ingin melihat itu. Istilahnya gosipnya apa di dalam dunia ilmu pengetahuan berkaitan dengan topik kita. Yang banyak ngegosipnya itu dalam konteks sederhananya dari negara mana? Siapa orangnya? Kemudian bagaimana mereka bekerja sama antar institusi mana? Itu sih Pak. Dalam bahasa sederhana saya memahami seperti itu Pak Iwan. Oke. Jadi terdeteksi dengan software yang Pak lakukan itu ya, Pak? Betul, gitu. Di Baik, gosip baik. analisis lah, gak? Gosip Gosip, analisis. Iya, iya. gosip analisis kan gitu. Gosip analisis terkait Iya, tema ini. tema Iya, betul. iya. Karena Makanya kan gini, di depan industri tekstil teh. gini Orang Pak, gosipin apalah yang paling banyak ya. jangan sampai kita sebagai sebagai peneliti gitu ya, sebagai mahasiswa S3, kita dengan percaya diri gitu ya, saya akan membuat riset ini yang orang lain belum pernah lakukan. Tiba-tiba dipatahkan oleh satu jurnal yang orang sudah kerjakan tanpa kita melihat bersilaturahmi istilahnya dengan jurnal-jurnal yang sudah orang buat. Itu Mm-mm. aja sih tujuannya. Kepercayaan diri kita dibangun oleh data gitu. Itu aja sih Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak Denny. Iya. Sama-sama Pak Iwan. Barangkali ada masukan dari Pak Profesor. Untuk sementara cukup, Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya. Mungkin Baik Pak. dari wilayah ini mungkin di Sola ada segala macam. Terima kasih Pak waktunya. Ya, terima Sama-sama. kasih ya Pak Denny ya atas Terima kasih. ininya. Nanti saya record Baik nanti Pak. kalau mau ininya Bu Siti kalau mau ya nanti bilang saya, Pak Iwan nanti bilang saya, nanti saya kasih hasil recordingnya. Ya mudah-mudahan Bu Siti juga atau Pak Iwan juga gosip tentang bidangnya itu juga tahu ya Baik. apa aja Ya Pak. yang gosipin ya sehingga mungkin oh ternyata gosipin yang kecil ini belum Iya, banyak iya. juga yang ini ya saya mau yang kecilnya aja lah gitu. Ya betul Pak. Baik, baik, baik. Ya, yang kalau nggak bisa besar ya yang ini aja begitu ya Ya. gosip tentang ini. Iya, Bahasa bahasa gaulnya lah gosip Pak. iya. Bukan bahasa akademis gitu Pak. Ya, masa kita ilmuwan ambil doktor kata-kata gosip tentang topik kita nggak tahu kita Ya, ya. gitu. Itu katanya single Iya, wolf itu Ya, apa Pak. kita diam di kamar sendiri gitu nggak tahu Iya orang Pak. lain. Betul Nah, Pak. itu yang iya. Baik, terima kasih, Makasih Prof. Pak. Hasan makasih. Denny. Ya, ya Pak Bacon sama-sama, Iya, Pak Teddy. mana Pak Bacon Iwan, juga Pak tutup Siti. kawan. aja Bacon kasih Baik, Ya, bagus. Mm. baik terima kasih ya Pak Denny ya makasih terima kasih Pak. banyak
Bu Ya, Siti, Ya, ya, sama-sama. Pak Iwan, ya, kita tutup Ya, aja ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi warahmatullahi ya. wabarakatuh. Iya, baik. terima kasih. Gitu, ya.